Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan coba membahas soal-soal untuk penilaian sumatif tengah semester materi polinomial. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke bro and sis, kita sudah mulai masuk kepada penilaian sumatif tengah semester nih. Nah untuk kali ini kita akan coba yuk bahas soal-soal matematika 11 lanjut materi polinomial. Oke. Bro and sis, atau teman-teman semua, kita perhatikan, tentu kita semua udah tahu ya, bahwa di dunia ini banyak sekali sungai-sungai yang mempunyai bentuk kelokan yang unik, termasuk juga mungkin di Indonesia. Nah, di sini saya tampilkan ada 3 gambar bentuk sungai dengan kelokan yang menurut saya itu unik banget. Dan ternyata setelah kita perhatikan bahwa kelokan-kelokan dari sungai ini mirip dengan grafik atau kurva dari sebuah fungsi. Nah, ini yang akan coba kita bahas pada materi polinomial ini. Dan biasanya, teman-teman semua, di setiap sungai itu ada dong namanya jembatan penyeberangan. Itu juga akan kita coba kulik-kulik atau bahas pembahasannya. Yuk, kita mulai saja untuk mulai masuk ke pembahasan tentang grafik fungsi polinomial dan juga tentang bagaimana kita mencari sisa nilai dan hasil baginya. Nah, teman-teman semua, tadi kan sudah kita lihat ada 3 gambar ya. Nah, ini misalnya kita anggap gambar pertama itu adalah sebuah fungsi fx dengan fungsinya 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x tambah 7. Dan kita misalkan ada jembatan di atasnya dengan fungsi gx sama dengan x tambah 2. Begitu juga gambar yang kedua, itu kita anggap sebuah fungsi kx 4x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 5, dan jembatan yang ada di atasnya kita misalkan dengan fungsi mx sama dengan x min 2. Selain itu ada gambar ketiga, kita anggap fungsi ux dengan x pangkat 4 min 4x kuadrat tambah 10x min 6, dan jembatan yang ada di atasnya kita misalkan dengan fungsi vx sama dengan x min 3. Nah, teman-teman semua, tadi kan saya katakan banyak sekali sungai-sungai dengan kelokan-kelokan yang indah ya dan unik ya. Nah, ini saya tampilkan kelokan-kelokan sungai dengan fungsinya, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pertanyaannya atau pemahaman konsep dari informasi atau data di atas. Yang pertama, benar atau salah, derajat suatu polinomial dilihat dari pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat bahwa kita anggap polinomial atau fungsi suku banyak itu adalah fx, itu sama dengan ax pangkat n plus bx pangkat n min 1 plus cx pangkat n min 2 plus seterusnya tambah k atau konstanta yang tidak punya x-nya ya, atau x-nya pangkat 0. Nah, kalau kita perhatikan, maka dari fungsi ini, kalau kita mau cari derajatnya dari suku banyak itu, lihat ya, kita lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Ya. Misalnya di sini pangkat 5, ya derajatnya pangkat 5, gitu ya. Kemudian N ini apa? Ya, N ini sebenarnya derajatnya. Nah, N ini syaratnya adalah harus bilangan cacah. Gitu ya. Bilangan cacah, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, berarti kita bisa menjawab nih, benar atau salah, derajat suatu polinomial dilihat dari pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Berarti jawabannya adalah benar. Oke. Yang kedua, benar atau salah, bentuk kx sama dengan 4x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 5 merupakan suatu polinomial berderajat 4. Nah, kalau kita perhatikan, pangkat tertingginya adalah di sini ya, di x pangkat 5.
Jadi seharusnya ini polinomial berderajat 5, bukan 4. Berarti pernyataan kedua bernilai salah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga. Benar atau salah, nilai suatu fungsi tidak hanya, nah ini dilihat, tidak hanya dapat ditentukan dengan cara substitusi dan Horner. Teman-teman semua, kalau kita ditanya nilai, nah ini biasanya juga kadang ditanya sisa, ini kita bisa mengerjakan dengan 3 cara. Ya, yang termudah mungkin dengan substitusi. Nah, gitu ya. Kemudian bisa dengan cara susun, yang ketiga dengan cara Horner. Ya. Untuk mencari hasil bagi, ya, hasil bagi atau yang sering disebut HX, ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama cara susun, yang kedua cara Horner. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari pernyataan yang diberikan, benar atau salah, nilai suatu fungsi tidak hanya dapat ditentukan dengan cara substitusi dan Horner. Maka jawabannya adalah benar. Karena ada satu cara lagi, yaitu cara susun. Oke ya? Yang keempat, benar atau salah, derajat suku banyak merupakan bilangan asli. Nah, teman-teman semua, tadi sudah kita jelaskan nih di sini. Ya, N itu adalah derajat dari suku banyak. Itu ini merupakan bilangan cacah. Jadi pernyataan yang keempat bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan suku banyak. Nah, ini nanti adalah soal-soal ya yang dikatakan pilihan ganda kompleks. Jadi mungkin saja jawabannya bisa lebih dari satu atau juga jawabannya mungkin cuma satu. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita memahami konsep dari suku banyak. Nah, kita pahami tadi bahwa fx itu kita anggap suku banyak ax pangkat n tambah bx pangkat n-1 tambah cx pangkat n-2 tambah seterusnya sampai dengan k. Kamu perhatikan, nah ini derajatnya, ya derajat dari fx itu dilihat dari pangkat tertinggi, ya jadi pangkat tertinggi. Nah pangkat itu kan n. Nah, n ini kamu perhatikan ini harus bilangan cacah, ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kamu harus ingat bahwa ketika ada akar pangkat X, ini adalah X pangkat setengah. Atau kalau ada lagi akar pangkat Q dari X pangkat P, ini ditulis X pangkat P per Q. Ya. Nah, ini konsep dasar yang akan kita gunakan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ini kamu perhatikan, ini kan kalau ditulis nih, fungsinya menjadi 2x pangkat 7 per 2. Min 3x pangkat 3 plus 6x min 2. Nah, jelas di sini kamu perhatikan pangkatnya bukan bilangan cacah. Maka ini bukan suku banyak. Ya. Oke. Yang kedua, kita perhatikan di sini kalau mau perhatikan 8x pangkat 10 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 8x pangkat 5 gitu ya. Plus 5x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 8. Maka di sini kan kamu perhatikan pangkatnya semua bilangan cacah. Maka ini adalah suku banyak. Oke, yang ketiga kamu perhatikan di sini sudah jelas nih pangkatnya x pangkat 4,5. 4,5 ini adalah bilangan desimal. Maka ini bukan suku banyak. Ya. Oke. Yang keempat kamu perhatikan di sini ada bentuk ini. Nah, bentuk ini kan kalau kita tulis jadi akar 15 gitu ya. X pangkat 8 di sini sepertiga gitu ya. Nah, ini sudah jelas sekali. Ini pasti sudah bukan suku banyak. Oke, berarti dari 4 pernyataan ini yang merupakan suku banyak adalah yang B.
Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Bro and Sis, kita perhatikan kembali. Nah, soal nomor 6, dilihat. Nilai dari fungsi kelokan gambar 1 fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x tambah 7 dengan x tambah 2 adalah berapa? Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini kan ada fungsi fx-nya, di sini ditanya nilai, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada x tambah 2. Berarti ini bisa kita tuliskan x-nya sama dengan min 2. Nah, ini kita bisa menggunakan dua cara ya, atau tiga ya, tadi ya, sebenarnya tiga ya. Yang pertama cara susun, ya. Yang kedua cara substitusi, gitu ya. Nah, yang ketiga cara Horner. Nah, untuk cara ini mungkin yang lebih mudah, yang pertama kita cari dengan substitusi dulu ya. Substitusi, gitu ya. Nah, kita tulis ada fx-nya, itu sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat, kemudian min 2x tambah 7. Nah, ini kan tadi x-nya min 2 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 3 tambah 4 kali min 2 kuadrat, kemudian min 2 kali min 2 tambah 7. Berarti ini bisa kita lanjutkan sama dengan 3 dikali min 8 tambah 4 kali 4 plus 4 tambah 7. Berarti ini jadi min 24 tambah 16 tambah 4 tambah 7 itu 11. Berarti ini sama dengan 3. Oke, ini kita menggunakan cara substitusi. Sekarang kita coba. Nah, ini kita menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan cara Horner ya. Nah, dengan cara Horner, kita buat dulu diagramnya seperti ini. Jangan lupa. Nah, kemudian kita tulis koefisien dari fungsi fx-nya yaitu 3, 4, min 2, 7. Jangan lupa di sini plus ya. Kemudian tadi x-nya kan min 2, kita tulis di sini min 2. Nah, kamu perhatikan, ini kita turunkan jadi 3. 3 kali min 2, min 6, tambahkan min 2, kalikan menjadi 4, nah, tambahkan menjadi 2, kalikan menjadi min 4, tambahkan 3. Nah, kamu perhatikan di sini, nah, yang terakhir 3 ini adalah sisanya. Oke, berarti sama ya. Nah, teman-teman semua, saya tambahkan, yang ini adalah HX-nya, atau hasil bagi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada materi atau soal menjodohkan ya, teman-teman. Jadi nanti di sini biasanya ada pernyataan atau soalnya, di sini ada pilihan jawabannya. Nah, tapi ini saya tidak tulis pilihan jawabannya ya. Nah, kita coba dulu di sini. Kita tentukan yang pertama derajat suku banyak UX dikurang PX. Nah, kalau kamu perhatikan untuk yang nomor 7, kita tuliskan UX-nya. Itu kita tuliskan itu adalah X pangkat 4, kemudian min 4X kuadrat, tambah 10X, min 6. Gitu ya. Kemudian ada fx-nya, itu adalah kita tuliskan di sini mulainya dari 3x pangkat 3. Nah, kita tulis 3x pangkat 3, kemudian plus 4x kuadrat, kemudian min 2x tambah 7. Nah, ini kita kurangkan saja langsung ya di sini. Nah, kita kasih tanda min. Dan kita lihat pangkat-pangkatnya. Di sini ada x pangkat 4. Ternyata tidak ada temannya ya. Berarti kita tuliskan tetap x pangkat 4. Kemudian di sini di bawahnya ada pangkat 3. Sedangkan di sini nggak ada ya. Berarti kita tuliskan langsung jadi min 3x pangkat 3. Oke. Kemudian untuk x kuadrat, di sini ada min 4 dikurang 4. Berarti bisa kita tulis min 8x pangkat 2. Oke. Kemudian yang 10x dengan min 2x dikurangkan jadi plus 12x. Dan ini terakhir jadi min 13. Nah, kalau kamu perhatikan, maka
Kalau ditanya derajatnya, maka derajat tertingginya adalah 4. Jadi derajat dari UX dikurang FX terus sama dengan 4. Ya, jadi nanti kamu cari pilihan jawaban yang 4. Misalnya 4 ada di sini ya, kamu pilih. Berarti ini kamu pilih yang 4 gitu. Oke ya. Kemudian kita perhatikan selanjutnya yang ke-8. Ini adalah KX dikali GX. Nah, kalau kamu perhatikan, kita lihat KX itu adalah 4X pangkat 5, kemudian tambah 2X pangkat 4, min 3X kuadrat, tambah 5. Ya. Sedangkan GX-nya adalah, kita mau perhatikan, X tambah 2. Nah, ini kamu kalikan faktor saja. Walaupun kamu mungkin kalau ditanya derajatnya kita bisa langsung ketemu ya. Cuma kita coba belajar mengkalikan faktor. Jadi 4X pangkat 5 kamu kalikan dengan X. Jadi ini 4X pangkat 6. Kemudian 4X pangkat 5 kali 2 jadi plus 8X pangkat 5. Nah, terus kamu kalikan. Ini jadi 2X pangkat 5 plus 4X pangkat 4 min 3X pangkat 3, kemudian min 6X kuadrat, tambah 5X tambah 10. Nah, ini kita sederhanakan. 4X pangkat 6, tidak ada temannya, jadi 4X pangkat 6. Ini jadi plus 10X pangkat 5. Nah, ini plus 4, dan seterusnya. Udah nggak ada temannya ya, berarti kita tuliskan semuanya 4X pangkat 4, min 3X pangkat 3, min 6X kuadrat, tambah 5X tambah 10. Nah, kalau kamu perhatikan, maka pangkat tertingginya adalah 6 ya. Maka derajatnya adalah 6. Jadi di sini misalnya jawabannya ada di sini. Maka ini kamu pilih yang ke sini. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ini kalau kamu perhatikan, kita lihat ditanya adalah nilai suku banyak. Nah, ini kita hapus dulu ya. Yang sudah kita bahas ini nomor 7 dan 8 ya, kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini kita gunakan cara Horner ya. Kita cara Horner. Kamu perhatikan, ini kita buat di sini. Nah, maka kita tulis dulu koefisien dari fungsi UX-nya, yaitu 1. Nah, ini pangkat 3-nya nggak ada, maka 0, kemudian min 4, 10, min 6. Ini kita tanda plus. Nah, ini X min 3. Berarti X-nya adalah 3. Di sini kita tulis 3. Berarti 1, 3. Nah, ini kita tambahkan 3. Kalikan menjadi 9. Tambahkan menjadi 5. Kalikan 15. Nah, kamu tambahkan menjadi 25. Kalikan 75. Nah, ini kalau ditambahkan menjadi 69. Maka nilai ya, atau sering juga disebut sisa, itu sama dengan 69. Jadi misalnya di sini 69, maka jawabannya ke sini, ya. Oke, yang ke-10 kamu perhatikan ini sisa. Nah, sama ya langkahnya, kita gunakan dengan Horner juga, kita buat seperti ini. Nah, ini kita buat koefisien ya, kita ambil KX dan dibagi MX. KX itu adalah 4X pangkat 5, berarti di sini 4, nah, tapi lanjut 2, kemudian pangkat 3-nya nggak ada 0, kemudian min 3, kemudian 0 lagi, kemudian 5, gitu ya. Nah, kemudian MX-nya itu kan, kalau kita perhatikan X min 2 ya. X min 2, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini kita tulis ini 2, gitu ya. Nah, ini kita bagi, yaitu di sini 4, turunkan 8, kemudian ini 10, sini 20, turun 20, sini 40, gitu ya. Sini 37, nah di sini menjadi 74, sini jadi 74 lagi. Nah, ini kalikan jadi 148, dijumlahkan 153. Berarti sisa
atau nanti juga sering disebut nilai. Nah, ini sama dengan 153. Berarti misalnya di sini 153, ini kamu pilih kita. Oke, mudah bukan? Oke, bro and sis, teman-teman semua, kalian tentu pernah dong naik yang namanya permainan yang memacu adrenalin ini ya, namanya roller coaster. Kalau kamu perhatikan bentuk-bentuk roller coaster ini, kalau saya lihat sih seperti bentuk-bentuk grafik atau kurva suatu fungsi ya, dan ternyata memang betul seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi atau penerapan dari matematika. Oke. Nah, sekarang dari ini saya tampilkan dua gambar. Nah, kira-kira dari gambar ini saya buat persamaan fungsinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi tadi gambar satu, saya buat grafik jalur roller coasternya adalah fx. Kemudian tadi ada tiangnya ya. Kalau kamu perhatikan nih, ada tiangnya. Ini ada garis lurus. Nah, ini gx sama dengan x tambah 1. Kemudian yang kedua, nah ini zx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 4x tambah 8. Persamaan tiangnya adalah 2x min 1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya menjawab apakah benar atau salah tiga pernyataan ini. Oke, yang pertama kalau teman-teman perhatikan pernyataan yang pertama benar atau salah ya. Satuan panjang dari jalur roller coaster adalah meter. Nah, teman-teman semua ini mungkin kalau teman-teman baca dari wacana atau data yang di atas nggak dikasih tahu ya. Tapi kan kita berprinsip konsepnya bahwa satuan panjang itu memang adalah meter. Ya. Jadi pernyataan yang pertama itu adalah bernilai benar. Oke, yang kedua kita lihat derajat tertinggi dari persamaan grafik kedua roller coaster ini adalah 3. Nah, teman-teman perhatikan ini ada dua fungsi grafiknya. Nah, kamu lihat yang pertama pangkat tertingginya adalah 4, yang kedua pangkat tertingginya adalah 3. Jadi seharusnya derajat tertingginya bukan 3, tapi 4. Jadi yang kedua pernyataannya adalah salah. Oke, yang ketiga kita perhatikan derajat hasil bagi persamaan grafik roller coaster gambar 1 dengan tiangnya adalah 2. Nah, teman-teman perhatikan berarti ini kan fx dibagi dengan gx. Nah, kita ambil saja pangkat tertingginya. Kalau dari fx itu pangkat tertingginya kan x pangkat 4 gitu ya. Kalau gx pangkat tertingginya adalah x. Sehingga ketika mereka dibagi, x pangkat 4 dibagi x, ini pangkat tertingginya jadi x pangkat 4 min 1. Jadi sebenarnya pangkat tertingginya kalau kita lihat harusnya adalah 3. Jadi bukan yang 2. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Nah, ini kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar ya. Nah, tadi saya katakan kalau bentuk-bentuk kayak ini jawabannya bisa jadi lebih dari 1 atau mungkin minimal 1. Oke, yang pertama pada gambar 2, nilai ZX dibagi TX adalah 1. Nah, kita perhatikan untuk pernyataan yang A, kita punya ZX itu, nah, kita tuliskan adalah 2X pangkat 3, kemudian plus 6X kuadrat, kemudian min 4X tambah 8. Kemudian dibagi dengan TX-nya, yaitu 2X min 1. Nah, kamu perhatikan, TX itu 2X min 1, ini ditulisnya 2X min 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan cara Horner ya. Nah, kita tuliskan di sini. Kita buat. Nah, ini kita tuliskan. Pertama, koefisiennya itu 2, 6, min 4, 8. Kemudian di sini 1/2, ini kita tulis tambah. Nah, ini kita tuliskan 2-nya turun. 2 kali setengah itu 1, tambahkan jadi 7. Ini jadi 7/2. Min 4 tambah 7/2 itu min setengah. Ini kita kalikan min 1/4.
Nah, ini kamu tambahkan 8 ditambah min seperempat itu 31/4. Nah, berarti yang di sini ya, yang bagian akhir ini adalah yang sering disebut sisa atau nilai. Ya. Jadi untuk yang pertama pada gambar 2 nilai ZX dibagi TX adalah 1, itu bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan pernyataan yang kedua. Pada gambar 1, nilai fx untuk x tambah 1 adalah 30. Yang B, itu kita punya fungsi fx-nya adalah 6x pangkat 4, kemudian min 4x pangkat 3, kemudian tambah 8x kuadrat, min 2x tambah 10. Kemudian dibagi oleh x tambah 1. Ya, untuk x tambah 1 berarti x-nya itu kan sama dengan min 1. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan cara substitusi atau honor ya, sama saja. Nah, ini misalnya saya gunakan yang biasa digunakan yaitu dengan honor. Kita tuliskan di sini 6, min 4, 8, min 2, 10. Ini plus ya. Kemudian di sini min 1. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi 6, min 6 jadi min 10, 10 jadi 18, kemudian min 18 jadi min 20, di sini 20, di sini 30. Berarti ini adalah sebagai nilai. Oke, berarti pernyataan yang B bernilai benar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang pernyataan C. Dia bilang apa? Selisih persamaan grafik gambar 1 dan gambar 2 adalah 6x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat tambah 2x min plus 2. Berarti ini kan sebenarnya fx gitu ya, dikurang zx gitu ya. Nah, kita tulis fx-nya nih sama ya. 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 2x tambah 10. Sedangkan zx-nya, nah ini kita tuliskan mulai dari sini ya. 2x pangkat 3, kemudian plus 6x kuadrat, min 4x, tambah 8. Nah, ini kita kurangi. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita lanjutkan, ini langsung turun saja nggak teman ya. Kemudian ini menjadi min 6x pangkat 3, ini menjadi plus 2x kuadrat, ini plus 2x plus 2. Oke, berarti nah, ini bernilai benar. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, sekarang kita perhatikan pernyataan yang keempat ya, atau yang D. Ini ZX dikali dengan TX. Hasil kalinya adalah ini. Kita cek ya. Tadi ZX itu kan kalau kita tulis 2X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 4X tambah 8. Kemudian TX-nya itu adalah 2X min 1. Nah, ini kita gunakan perkalian faktor ya. Ini kita kalikan ke sini seperti biasa. Kemudian ini lanjut juga kali ke sini. Berarti kalau kita tuliskan jadi 4X pangkat 4 min 2X pangkat 3. Selanjutnya dengan ini jadi plus 12X pangkat 3 min 6X kuadrat. Kemudian min 8X kuadrat tambah 4X tambah 16X min 8. Oke, kita susun. Pangkat 4 cuma 1, berarti 4X pangkat 4. Pangkat 3, kamu perhatikan ini. Jadi plus 10X pangkat 3. Pangkat 2 ini min 14X kuadrat. Ini 4X tambah 16X, jadi harusnya plus 20X min 8. Ya, nah, ternyata tidak sama. Berarti ini jawabannya salah. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya kita perhatikan. Tentukan hasil bagi dan sisa persamaan grafik jalur roller coaster dengan persamaan tiangnya. Oh, berarti ini dua-duanya kita cari ya. Oke, yang pertama kita cari, nah ini fx gitu ya, dibagi dengan tiangnya itu gx. Ya. Nah, kita tulis dulu fx itu adalah
6x pangkat 4, kemudian min 4x pangkat 3, kemudian plus 8x kuadrat, min 2x tambah 10. Sedangkan gx-nya, nah ini kita tulis x tambah 1. Oke, kita tuliskan dulu yang kedua ya sekalian, biar lebih mudah. Ini kita bagi 2. Yang kedua itu adalah zx ya. Berarti zx ini dibagi dengan tx. Nah, zx-nya sendiri itu adalah 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 4x tambah 8. Sedangkan tx-nya itu adalah 2x min 1. Oke, kamu perhatikan untuk yang ini berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, ini kita gunakan cara Horner saja ya. Nah, ini kita buat diagramnya seperti ini. Ini kita tuliskan koefisiennya yaitu 6, min 4, 8, min 2, 10. Di sini kita tuliskan plus, kemudian di sini kita tuliskan min 1. Ini berarti jadi 6, dan min 6, min 10, ini 10, ini 18. Di sini kalikan lagi min 18, ini jadi min 20, kalikan lagi 20, sini 30. Nah, kalau kamu perhatikan, ini ada 2, ini adalah untuk SX-nya atau sisa sama dengan 10. Nah, ini adalah untuk HX-nya. Berarti kita tuliskan HX itu sama dengan, karena tadinya pangkat 4 dibagi pangkat 1, maka mulai dari pangkat 3. 6X pangkat 3 min 10X kuadrat tambah 8X min 20. Oke ya. Yang kedua, sama kita buat juga dengan cara Horner. Kita tuliskan di sini. Kita perhatikan. Koefisiennya berarti mulai dari 2, 6, min 4, 8. Ini tanda plus. Nah, ini kamu perhatikan nih. Tadi X-nya menjadi setengah. Kamu tulis di sini setengah gitu ya. Ini kita lanjutkan. 2-nya turun jadi 1. Tambahkan jadi 7. Ini jadi 7/2. Kamu tambahkan menjadi min 1/2. Kalikan min 1/4. 8 dikurang 1/4 itu 31/4. Berarti ini adalah SX-nya atau nilainya sama dengan 31/4. Ya, jadi ini sisanya. Sedangkan HX-nya, nah ini harus hati-hati ya. Jadi HX itu kan harusnya pangkat 2, koefisiennya dengan 2 ya. Berarti kita tulis 2X pangkat 2 tambah 7X gitu ya, min setengah. Nah, karena tadi kamu perhatikan, di sini ya, pembaginya itu adalah 2X min 1, ada angka 2 di sini, maka semuanya dibagi 2. Jadi HX-nya itu kita tulisnya selanjutnya menjadi X kuadrat tambah 7/2X min 1/4. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan kisi-kisi soal matematika 11 lanjut untuk penilaian sumatif tengah semester materi polinomial telah selesai kita bahas. Mudah bukan? Oke. Terima kasih. Matematika adalah subjek yang memerlukan latihan, ketekunan, dan semangat dalam meraih prestasi. Yuk kita terus bergerak, berkarya, dan berprestasi. Avicenna pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.